Jadi selain dapat gaji, kalian tuh dapat apa aja sih? Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah mengunjungi channel ini. Kali ini sesuai dengan judul video, saya akan coba share kepada kalian benefit apa aja yang bakal kalian dapatkan kalau kalian bekerja di suatu perusahaan. Karena mungkin banyak sekali fresh graduate yang masih berpikir kalau ternyata bekerja itu nanti cuma dapat gaji. Nah, jadi kalau gambarannya gaji doang tuh kayak sedikit salah, tapi juga nggak begitu salah. Saya coba share fakta di lapangan berdasarkan experience saya ketika sudah bekerja sekian tahun. Oke? Jadi selain dapat gaji, kalian tuh dapat apa aja sih? Oke. Yang pertama, yang pasti kalian dapat setiap bulan itu ada gaji pokok. Itu diberikan setiap perusahaan kepada kalian setiap bulan sesuai dengan nilai kontrak atau offering letter yang kalian terima pada saat pertama kali masuk ke perusahaan tersebut. Jadi ya angkanya macam-macam ya, tergantung perusahaannya. Ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Itu setiap bulan kalian bakal dapat itu. Itu pasti. Setelah itu, kalian juga bakal dapat yang namanya tunjangan yang diberikan setiap bulan. Tunjangan setiap bulan tuh apa aja sih, Bang? Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu macam-macam. Yang pertama ada tunjangan transportasi. Beberapa perusahaan tunjangan transportasi dikasih dalam bentuk uang, di mana itu nanti akan dijadikan satu dengan salary kalian atau gaji pokok kalian. Ada juga tunjangan transportasi itu diberikan dalam bentuk fasilitas. Kalian dapat fasilitas antar jemput dari tempat kalian tinggal sampai ke perusahaan kalian bekerja. Nah, selain itu ada juga namanya tunjangan makan. Tunjangan makan diberikan juga setiap bulan. Nanti akan diberikan pada saat gajian. Itu akan dijadikan satu dengan gaji pokok kalian bersama tunjangan transportasi, bersama dengan tunjangan makan. Cuma ada juga beberapa perusahaan yang tunjangan makannya ini dialihkan dalam bentuk fasilitas makan. Jadi kalian kalau makan siang udah di-provide sama perusahaan. Jadi beda-beda. Ini adalah tunjangan yang diberikan kepada kalian setiap bulan. Beberapa perusahaan ada lagi tambahan, yaitu tunjangan untuk suami ataupun istri. Jadi kalau kalian ini si istri nih, nah, suami kan kerja di tempat lain, atau mungkin kalian suami terus istri kalian kerja di tempat lain, kalian udah married, nah ada juga yang diberi tunjangan itu, tunjangan istri. Tapi nggak banyak sih, hanya beberapa perusahaan yang sepertinya yang remote area memberikan tunjangan kepada pasangan yang LDR seperti itu. Kalau perusahaan yang saya rasa di Jakarta, di kota-kota besar jarang banget ngasih tunjangan istri kecuali PNS. Oke, next. Selain itu ada juga tunjangan yang tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena diberikannya itu tidak setiap bulan. Apa aja sih itu, Bang, tunjangan tidak tetap yang diberikan nggak setiap bulan? Ada yang namanya tunjangan hari raya, atau kalau orang bilang adalah THR. THR nilainya macam-macam. Ada yang 1 kali gaji, ada yang 2 kali gaji, ada yang 1,5 kali gaji. Setiap perusahaan punya aturan sendiri-sendiri. Jadi ya tergantung perusahaan di mana kalian akan bekerja. Oke? Nah, selain itu ada juga yang namanya tunjangan cuti. Jadi kalian cuti itu juga dapat tunjangan. Ada juga yang 1 kali gaji, ada yang juga 1,5, ada juga yang berupa nominal. Itu depend on your company. Jadi tergantung perusahaan kalian sistemnya seperti apa. Tapi itu ada kok, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi itu hampir setiap perusahaan tuh ada seperti itu. Jadi ini buat tambahan informasi buat kalian. Nah, selain itu ada apa lagi nih, Bang? Benefit yang saya dapatkan ketika bekerja. Ada lagi bonus dari perusahaan tersebut. Nah, bonus ini nilainya tergantung banget dengan performa perusahaan kalian. Biasanya kalau perusahaannya performanya bagus, bonus juga bagus. Nah, kalau kalian ingin tahu berapa jumlah bonusnya, cara paling efektif kalian tanya alumni ataupun senior kampus kalian yang bekerja di perusahaan itu. Tapi kalau kalian ingin cari referensi, kalian bisa cari di forum-forum kayak Kaskus, Telegram. Itu banyak banget bahas informasi terkait bonus. Cuma untuk validasinya bener atau enggak ya sedikit kurang dipercaya, karena kalian nggak akan dapat data yang valid kalau cuma dari luar seperti itu. Selain itu benefit apa lagi nih, Bang? Nah, benefit selain uang dalam bentuk uang tadi seperti tunjangan, bonus, ada lagi benefit berupa fasilitas. Yang pertama fasilitas untuk sekolah S2. Jadi beberapa perusahaan tuh ada yang memberikan fasilitas untuk sekolah S2. Tapi nggak semua ya. Jadi beberapa. Tapi ada juga yang memberikan fasilitas itu tuh udah mutlak. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan itu, nanti kalau mau naik jabatan tertentu harus sekolah S2, itu ada juga. Selain itu, ada apa lagi, Bang? Ada yang namanya tunjangan kepemilikan kendaraan bermotor ya. Bukan motor ya. Mobil ya lebih tepatnya.
tunjangan untuk memiliki mobil dan rumah. Jadi setiap perusahaan tuh rata-rata punya dua hal ini, rata-rata. Jadi ada juga yang enggak, tapi ya depend on your company lagi. Nah, nilainya juga macam-macam, ada yang full, ada yang setengah, ada yang ada yang seperempat, dan itu tergantung perusahaan kalian. Nah, itu tadi hal-hal apa aja yang bakal kalian dapat ketika kalian bekerja di suatu perusahaan. Nominal, jumlah, dan detailnya berapa, beda-beda setiap perusahaan. Jadi kalau kalian terima offering letter, pastikan kalian ada concern ke hal-hal seperti itu. Kira-kira berapa ya ini, kira-kira berapa ya ini. Jangan hanya lihat total gaji pokok kalian, jadi kayak kelihatan sempit sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada kalian buat teman-teman fresh graduate, biar kalian ada gambaran nih kalau kerja tuh dapat apa aja gitu. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.